Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bekerja seumur hidup tapi tetap merasa kekurangan? Sementara yang lain, meskipun kehilangan uang berkali-kali, selalu bisa bangkit dan malah menjadi semakin kaya. Dunia kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang cerdas secara finansial. Robert T. Kiyosaki, penulis buku legendaris Rich Dad Poor Dad, menulis buku lanjutan berjudul Increase Your Financial IQ. Dan di dalamnya, ia membongkar satu rahasia besar. Kekayaan sejati tidak datang dari uang yang kamu hasilkan, tapi dari cara kamu berpikir tentang uang. Hari ini kita akan membahas bagaimana financial IQ, kecerdasan finansial, bisa mengubah hidupmu. Karena ketika kamu memahami uang, kamu mengendalikan hidupmu. Tapi ketika kamu tidak memahami uang, uanglah yang mengendalikanmu. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan memahami apa sebenarnya arti financial IQ, mengapa pendidikan di sekolah membuat kita buta finansial, 5 pilar utama financial IQ menurut Robert Kiyosaki, dan bagaimana kamu bisa mulai meningkatkan kecerdasan finansialmu bahkan tanpa harus jadi seorang miliarder. Karena seperti kata Kiyosaki, "It's not how much money you make, it's how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for." Bukan seberapa besar kamu menghasilkan uang, tapi seberapa lama uang itu bisa bekerja untukmu. Apa itu financial IQ? Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa financial IQ bukan sekedar tahu cara menabung atau berhemat. Financial IQ adalah kemampuan berpikir seperti orang kaya tentang uang. Ada banyak orang yang punya penghasilan tinggi, tapi tetap miskin. Karena mereka punya income IQ, tapi tidak punya financial IQ. Financial IQ adalah kemampuan menghasilkan uang, menjaga uang, membuat uang bekerja untukmu, dan melindungi uangmu dari pajak, inflasi, dan utang buruk. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. 5 pilar financial IQ. Pertama, financial IQ, earning money, membuat uang. Orang miskin bekerja demi uang. Orang kaya menciptakan sistem yang menghasilkan uang. Kiyosaki mencontohkan ayah miskinnya yang berkata, "Pergilah ke sekolah, dapatkan nilai bagus, carilah pekerjaan yang aman." Tapi ayah kayanya berkata, "Bangun bisnis, miliki sistem, dan biarkan uang yang bekerja untukmu." Untuk meningkatkan IQ menghasilkan uang, kamu perlu bertanya, bagaimana aku bisa menciptakan nilai bagi orang lain? Masalah apa yang bisa aku selesaikan dan dibayar karenanya? Bagaimana aku bisa memiliki aliran pendapatan, bukan hanya satu gaji? Dunia baru menghargai mereka yang berani mencipta, bukan hanya bekerja. Kedua, financial IQ, protecting money, menjaga uang. Penghasilan tinggi tidak berarti kaya, karena tanpa kemampuan melindungi uang, kamu akan kehilangan semuanya lewat pajak, inflasi, dan utang buruk. Orang kaya menggunakan hukum dan pengetahuan untuk melindungi uang mereka. Mereka punya bisnis, badan hukum, dan struktur pajak yang efisien. Mereka belajar bagaimana menjadi legal tapi cerdas. Karena melindungi uang bukan berarti kikir, tapi bijak. Ketiga, financial IQ, budgeting money, mengatur uang. Orang miskin membeli kewajiban, orang kaya membeli aset. Bedanya sederhana. Aset memberi uang masuk, kewajiban mengambil uang keluar. Kiyosaki mengajarkan bahwa kamu harus tahu kemana uangmu pergi sebelum kamu mendapatkannya. Buat anggaran bukan untuk membatasi dirimu, tapi untuk mengendalikan arah uangmu. Karena setiap rupiah adalah tentara kecil.
Tugasmu adalah memastikan setiap tentara itu pergi berperang untuk membangun kekayaanmu, bukan untuk melayani gaya hidupmu. Keempat, financial IQ, leveraging money, mengembangkan uang. Disinilah letak perbedaan terbesar antara kaya dan tidak kaya. Orang miskin takut kehilangan uang. Orang kaya belajar bagaimana mengalihkan uang. Mereka memahami investasi, aset, leverage, dan risiko. Mereka tidak berjudi, mereka belajar dan berstrategi. Kiyosaki bilang, "Risk comes from not knowing what you're doing." Risiko muncul bukan karena investasi berbahaya, tapi karena kamu tidak paham apa yang kamu lakukan. Gunakan uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak nilai, bukan sebagai tujuan hidup. Dan yang terakhir, financial IQ, improving financial information, meningkatkan pengetahuan keuangan. Dunia berubah cepat, inflasi naik, teknologi mengguncang, dan uang bisa kehilangan nilai dalam semalam. Satu-satunya cara bertahan adalah dengan terus belajar. Kiyosaki menulis, "The more you learn, the more you earn." Bacalah buku keuangan, pelajari aset digital, pahami akuntansi dasar. Jadilah orang yang melek finansial, bukan korban sistem keuangan. Mindset orang kaya versus orang miskin. Orang miskin berkata, "Aku tidak mampu." Orang kaya berkata, "Bagaimana caranya aku bisa mampu?" Kalimat pertama menutup pikiran, kalimat kedua membukanya. Financial IQ bukan tentang jumlah uang di rekening, tapi cara berpikir saat menghadapi uang. Ketika kamu melihat utang sebagai peluang, bukan beban. Ketika kamu melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir. Saat itulah kamu benar-benar mulai kaya. Dunia tidak akan pernah berhenti berubah. Tapi satu hal pasti, mereka yang memiliki kecerdasan finansial akan selalu bertahan. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, bisnis, bahkan uangmu. Tapi jika kamu memiliki financial IQ, kamu bisa membangun semuanya kembali dari nol. Seperti kata Robert Kiyosaki, "The rich don't work for money, they work for knowledge." Jadi mulai hari ini, jangan hanya bekerja keras, tapi bekerjalah dengan cerdas, belajarlah tentang uang, karena semakin kamu paham tentang uang, semakin kamu bebas menentukan hidupmu sendiri. Tingkatkan kecerdasan finansialmu, dan dunia akan membuka pintunya untukmu. Jika kamu terinspirasi oleh pesan dari Robert T. Kiyosaki, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar "Saya siap jadi cerdas finansial", dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa memahami rahasia kebebasan finansial sejati.